Assalamualaikum, selamat malam dan salam sejahtera. Pemirsa, jumpa kembali bersama saya Tika Amsar. Kali ini saya berada di Wihara Dharma Bakti Sidoarjo, tempat ibadah umat Buddha yang berada di Pondok Jati 10 nomor 8 Sidoarjo. Hari ini, tepatnya di tanggal 7 Mei 2020, umat Buddha memperingati Hari Raya Waisak atau Hari Raya Trisuci Waisak 2564 BE. Nah, pemirsa, saya akan ajak Anda untuk melihat dan berbincang dengan Ketua Pubi Sidoarjo. Bagaimana pelaksanaan Hari Raya Waisak tahun ini di Kabupaten Sidoarjo, tepatnya di tengah merebaknya wabah coronavirus atau COVID-19. Yuk ikuti saya. Selamat malam. Selamat malam Mas Riko. Selamat malam Mbak Tika, selamat datang di Wihara Dharma Bakti Sidoarjo. Iya, selamat Hari Raya Waisak Mas Riko. Ya, terima kasih. Silakan masuk dulu ke dalam. Kita lihat-lihat di dalam. Ya, pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan Ketua Pubi Sidoarjo, Persatuan Umat Buddha Indonesia Kabupaten Sidoarjo. Saya sudah bersama dengan Mas Niko Trisulistiabudi. Mas Niko, sekali lagi kami dari FKUB Media mengucapkan selamat Hari Raya Waisak tentunya untuk Mas Niko dan umat Buddha yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Terima kasih atas ucapannya dari FKUB Media kepada umat Buddha, khususnya umat Buddha di Kabupaten Sidoarjo. Iya, nah Mas Niko, ini di tahun 2020 pelaksanaan Hari Raya Waisak mungkin tentunya dirasakan cukup berbeda begitu, karena kita juga secara umum ini merasakan juga adanya wabah virus corona, bukannya di Kabupaten Sidoarjo, bahkan di seluruh Indonesia. Nah, tapi bagaimana dengan pelaksanaan ibadah atau Hari Raya Waisak tahun ini sebetulnya dari Mas Niko sendiri? Pelaksanaan Waisak pada tahun ini ya memang kalau dibilang berbeda ya sangat berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Kalau biasanya pada saat Waisak itu seluruh umat Buddha berkumpul di wihara, cuman pada khusus tahun ini, tahun spesialnya nggak enak tapinya untuk kita semua. Kita bersama-sama melaksanakan Waisak masing-masing di rumah. Jadi kalau program pemerintah itu ada work from home, kalau khusus umat Buddha yaitu Waisak from home, jadi sama-sama WFH-nya. Jadi semuanya melaksanakan puja bakti di waktu yang sama, di hari yang sama, pada jam 17:44. Itu serentak gitu. Itu ya? serentak, jadi
jamnya, menitnya sama, yaitu melaksanakan meditasi bersama pada jam itu. Tapi di rumah masing-masing. Tapi di rumah masing-masing. Kalau dulu Ya. bisa di wihara, bisa di candi Borobudur, candi macam-macam lah yang mengadakan kegiatan acara Waisak. Cuman pada saat tahun ini karena adanya pandemi corona, semuanya melaksanakannya di rumah masing-masing. Ya. Nah, selain itu apalagi nih yang membedakan perayaan Waisak di tahun ini dibandingkan tahun-tahun sebelumnya? Yang mungkin tahun sebelumnya ini ada beberapa rangkaian peringatan Hari Raya Waisak yang tahun ini juga ternyata tidak bisa dilaksanakan. Nah, jadi kalau peringatan Waisak itu bedanya sama tahun kemarin. Biasanya kalau Waisak itu ada namanya istilahnya semacam pradaksina. Jadi ada puja, di mana puja itu kita berkeliling mengitari tempat ibadah. Nah, itu bisa dilakukan ketika kita ada di tempat ibadah. Nah, karena kita ini melakukannya di rumah masing-masing, ya kita membaca kitab suci, bermeditasi bersama, mendengarkan ceramah yang dilaksanakan oleh para bante atau para biku secara online atau streaming. Banyak situs-situs dari pusat, dari Kemenak, dari wihara-wihara pusat mengadakan puja bakti secara online. Nah, respon dari masyarakat atau umat Buddha sendiri di Kabupaten Sidoarjo bagaimana ini? Karena banyak sekali perayaan-perayaan yang akhirnya tidak bisa dilaksanakan begitu, Mas Riko. Ya, kita sebagai umat Buddha ya harus menerima situasi seperti ini. Tapi yang perlu kita ingat, dalam ajaran agama Buddha itu segala sesuatu itu tidak ada yang kekal, termasuk virus corona ini. Cepat atau lambat virus ini juga akan segera berakhir. Ya, semoga cepat berakhir. Jadi kita kembalikan lagi kepada ajaran Sang Buddha bahwa tidak ada yang kekal di dunia, termasuk virus ini. Nah, lantas Mas Riko sendiri selaku pimpinan dari atau ketua dari umat Buddha di Sidoarjo sendiri, apa ini yang dilakukan kepada umat Buddha yang ada di Kabupaten Sidoarjo untuk bisa menerima kondisi bahwa saat ini kita juga tengah dihadapkan adanya wabah COVID-19? Jadi bertepatan dengan perayaan Waisak, supaya kita ini juga bisa meneladani Sang Buddha pada saat itu ketika masih menjadi seorang petapa. Dia ini, kalau istilah sekarangnya itu, kalau kita disuruh isolasi di rumah 14 hari, kita meneladani dari sikap Sang Buddha untuk melepaskan kemelekatan duniawi. Dia itu mengisolasi, bukan mengisolasi dulu, bertapa di hutan sendirian itu selama 6 tahun. Nah, jadi setelah 6 tahun beliaunya Sang Buddha akhirnya petapa Siddhartha mencapai penerangan sempurna. Nah, kita pada saat momen Waisak ini harusnya bisa merenungkan untuk mencegah penyebaran virus ini. Mari kita bersama-sama membatasi aktivitas di luar yang sekiranya tidak perlu. Jadi meneladani dari sikap petapa pertama itu yang mengisolasi diri di hutan selama 6 tahun. Kalau kita ini mengisolasi diri kita cukup 14 hari saja di rumah, dan semoga bisa diikuti oleh umat yang lainnya untuk mencegah penyebaran virus COVID-19. Ya. Nah, Mas Riko, kesempatan kali ini mungkin ada pesan yang ingin disampaikan kepada umat Buddha yang ada di Kabupaten Sidoarjo? Nah, pesan saya kepada umat Buddha di Kabupaten Sidoarjo, harap bisa mengikuti anjuran-anjuran yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Contohnya menggunakan masker ketika kita sedang keluar, jika memang itu sangat diperlukan kita keluar. Jangan lupa menjaga kebersihan, cuci tangan kita dengan air yang mengalir, dan yang penting jangan bergerombol. Jadi ikuti anjuran pemerintah, apa yang pemerintah lakukan itulah sekiranya yang terbaik untuk kita, untuk mencegah penyebaran virus COVID-19 ini. Ini juga saya sampaikan untuk seluruh masyarakat Sidoarjo khususnya.
Baik, Mas Niko, terima kasih banyak atas waktunya untuk berbincang kali ini. Sekali lagi selamat Hari Raya Waisak, salam untuk seluruh keluarga. Terima kasih. Mas Niko. Terima kasih. Ya, pemirsa, demikian bincang-bincang kita dalam kesempatan kali ini. Semoga menjadi informasi yang bermanfaat bagi kita semua dan bisa membangun sikap positif dan optimis untuk menghadapi pandemi corona ini. Tetap jaga kesehatan, hindari potensi penyebaran virus corona di antara kita. Semoga wabah ini segera berlalu. Ikuti terus pemirsa program-program kami di FKUB Media Sidoarjo. Jangan lupa klik like, subscribe dan tombol loncengnya di channel FKUB Sidoarjo. Saya Tika Amsar, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum, salam sejahtera.